masih suka, maaf nih, kalau kan terkenalnya penyuka wanita atau perempuan yang lebih tua dari lu ya. Ngetopnya dulu. Womanizer ya? Bener ya? Kan kayak gitu ya? Lebih suka yang lebih tua ya? MILF gitu ya? MILF? Beruntungnya gue karena awet muda. Oke. Jadi tapi agak berondong. Tapi bener kan? Penyuka yang lebih tua gitu kan maksudnya kan? Kebetulan ketemunya yang begitu. Oke, I see. MILF gitu ya? Masih kayak begitu? Soalnya gue malah apa ya, lu diwawancara majalah Playboy atau apa ya dulu ya? Lampu merah. Hello everyone, welcome to Jackpot, Joel Kriwil Podcast. Di Jackpot ini kita membicarakan banyak hal, serba-serbi kehidupan sosial, budaya, musik, pertemanan, pokoknya semuanya yang bikin kita rileks dan santai. Saya Joel Kriwil mengucapkan selamat mendengarkan. Oke, halo Sobat Joel Kriwil TV dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah lama nggak bikin konten Jackpot. Jackpot namanya? Joel Kriwil Podcast. Alright, Jackpot. Assalamualaikum, Jackpot. Di sebelah saya udah ada Playboy Insaf. Kalau ada ipar gue dulu bikin lagu. Apa? Ada ipar gue tuh kan bule, dia bikin lagu judulnya Bankrupt Gigolo. Anjing, ini pas banget. Bankrupt Gigolo, udah nggak usah Inggris-Inggrisan. Gigolo. Nial Bunga, pemain bass asli Rempoa, Jakarta Selatan. Bangsa. Assalamualaikum. Ah, lu kemana aja? Ada lah. Ada ya, Rempoa still ya. Rempoa kita. Kehidupan ini kan udah lama nggak ketemu. Gue cuma bisa ngeliat lu ada di beberapa konten yang sama lu, tempat si Acok lah, siapa ya. Tapi hari ini aku nggak pengen ngomong yang dulu-dulu. Nial sekarang kayak gimana kondisinya? Masih main bass? Main bass masih, karena gue main musik sekarang, tapi bukan udah prioritas lagi. Artinya apa tuh? Proyek-proyekan aja. Wih, lu sekarang kontraktor atau gimana? Kebetulan yang punya kontrakan. Kalau itu iya, gue lupa. Lu bukan orang susah, gue tahu ya gitu ya. Banyak kontrakan bangsat. Sombong itu aman. Sombong juga nih anak ternyata ya gitu. Enggak, maksudnya selepas Bunga dulu kan. Meskipun gue tetap dikenalnya Nial Bunga gitu kan. Apa bikin formasi baru atau apa udah enggak atau gimana? Ada satu proyek namanya bandnya Rockmantic, itu ada Canga, Canga, ya. Canga drummer Bunga album 3 dulu. Yes, terus ada Mondi, gitaris Bunga terakhir juga, Raden juga. Raden nyanyi. Seriously? Iya, nyanyi. Oke, Raden. Lanjut. Ya, pokoknya proyek, jadi nggak harus playernya itu aja, penyanyi itu aja. Banyak lah, ada Adi. Keep on rolling, yeah. Keep on rolling, oke deh. Ini gimmick. Ini gimmick biasa settingan. Oke, itu apa tadi? Rockmantic. Masih ada lagu-lagu 80s. Oh iya, keren dong. Ya, yang 80s yang mana nih? Yang rocknya atau yang popnya atau yang gimana? Pokoknya nggak dimainin di wedding. Kayak lagunya Milli Vanilli gue bawain. Milli Vanilli, Blame It On The Rain. Yes. Tommy Page, apa judul yang lagu ngetop? Soldier to Cry On, ya. Terus? Pokoknya yang dulu di 80-an hits tapi jarang ada yang bawain. Lu bawain? Gua bawain, ya. Buset. Dengan format rocker isinya. Jadi vokalis Raden? Vokalis kadang Raden lagi itu dia spesialis lagu. Siapa dia? Tommy Page? God bless you, you make me feel brand new. Oh, Simply Red. Yeah. Oke, nice. Raden rocker ternyata dia. Ya. Jesse ngepop gitu ya? Vokalis utamanya Adi. Adi ini siapa nih? Dijelasin dong. Dia vokalis metal. Seriously? Bandnya Matology namanya. Seriously? Apa kabar Bro Adi gitu? Anak Jakarta juga? Jadi pokoknya isinya nih anak-anak muda yang harus keluar dari zona nyaman. Gua ajak sini. Mereka biasanya bawain metal, bawain rock. Di sini harus bisa nyaman, main lagu new wave, new age. Itu kenapa sampai ada pemikiran kayak gitu? Biar naik kelas aja. Ya. Oke, iya ngerti maksud lu naik kelasnya. Artinya apa? Pemicunya apa? Atau ya cerita deh apa? Pemicunya adalah jarang yang bawain lagu-lagu begitu soalnya. I see.
Ya, karena biasanya kayak top 40 umum lah lagu-lagu 80s-nya itu aja. Weddingan umum juga lagu-lagu weddingnya. Nah, yang nggak umum ini yang kita bawain itu. Yang sebenarnya hits. Oh iya, mantap. Oke, aku lanjut lagi lebih ke elunya nih. Sekarang gua ngeliat lu apa ya, bukan sedikit, sangat banget beda atau tadi sebelum kita mulai podcast ini lu sempat cerita lu menghindar atau gimana sih tentang kehidupan circle teman-teman lama atau mungkin kehidupan yang istilah kata entertain lah gitu, atau menghindar atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya lebih ke saat ini udah mendapatkan kenyamanan sih kayaknya sih, karena berusaha terus mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah, mencari kayak gitu. Ini aku lebih kayaknya kita obrolin itu dulu ya. Apa yang membuat lu seperti ini? Sementara kita tahu lah sini Al ini pacarnya baik banget, wanitanya playboy lah gue bilang gitu. Kenapa? Apa itu yang lu rasain? Apalagi yang mau dicari soalnya? Ya, udah nggak ada lagi yang dicari. Tinggal ketenangan doang yang belum gue dapetin. Akhirnya alhamdulillah mulai mendapatkan. Ternyata caranya adalah ya balik mendekatkan diri ke Allah udah. Ya, mungkin atau gini, biasanya manusia normal begitu atau change dari kehidupan yang A ke kemudian ke B itu biasanya pernah ngalamin sesuatu ya, ketabrak dulu gitu misalnya, kecelakaan dulu apa ya gitu. Lu pernah gitu? Enggak. Dari dulu gue tuh jalaninnya balance antara agama sama maksiat. Ya. Tapi kayaknya lebih tinggi maksiatnya. Ternyata nggak benar juga. Nggak benernya apa? Nggak konkretnya ya ini kenyamanan yang nggak dapat. Dari dulu tuh nggak pernah mendapatkan ketenangan seperti sekarang ini. Meskipun materi berlimpah-limpah. Iya. Ternyata bullshit lah itu mah, kalau materi banyak tapi hati ini benar-benar bahagia. Ini menarik ini. Iya, emang keren. Ini menarik karena sangat bertolak belakang, kontradiktif dengan dunia bukan musiknya, dengan dunia entertainnya ini, gitu kan? Ya sampai kemarin terakhir gue nonton Saharani manggung, ketemu di belakang panggung, dia kaget. Oke. Lu kemana aja? Ada Ran, lu mah di rumah aja. Kata orang-orang, lu sekarang udah hijrah, terus haram musik. Kagak, gue masih rock and roll tetap. Sebenarnya nggak ada yang berubah, dari gue tuh nggak ada yang berubah. Ngobrol ya masih sama aja, cuman mungkin gue udah mulai membatasi saat-saat gue komunikasi sama Allah. Gue lebih banyakin aja sekarang, gitu. Kalau nongkrong, ayo aja, masih mau ngapain juga ayo aja, musik ayo. Mungkin bisa dibagi buat teman-teman atau bagaimanapun kan, fans bunga itu namanya apa? Bungaku. Para bungaku itu kan pasti juga kangen pengen dengar sebenarnya nih Al lagi ngapain sih sekarang, selain sekarang tadi udah dibuka cerita lu udah berusaha ke jalur yang nyari bahagia, nyari nyaman kayak gitu. Nah, kita yang logika aja deh. Sementara dalam kehidupan ini kita tetap harus cari nafkah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Oh, udah diatur itu? Nah, itu jelasin dong. Tenang aja udah itu sih. Diatur itu bahasa yang gampang menurut gua. Udah diatur, rezeki mah udah dicatat, udah gimana, ada rencananya. Nah, kalau menurut pandangan lo nih, contoh, mungkin bisa ngasih contoh atau mungkin apa pandangan lo tentang itu gitu? Tentang rezeki udah diatur tuh apa sih gitu? Ya kenyataannya sampai sekarang ini rokok masih tetap aman, jajan masih tetap aman, masih pergi-pergi masih alhamdulillah aman, tanpa harus kayak dulu gua harus meetingin sini, gua harus bikin konsep ini, bikin acara ini. Enggak, datang sendiri. Atau ada aja telepon, gua butuh ini, bisa nggak? Oke, bisa. Selalu sih datang sendiri. Selalu begitu.
selalu begitu. Di saat yang lu nggak rencanain. Kunciannya adalah iman sebenarnya sih. Kepercayaan. Di atasnya lagi. Yakin. Percaya, yakin, baru iman. Wah, iman ini yang penting. Oke, jadi intinya soal kehidupan lu udah kayaknya udah mulai masuk track yang keyakinan lu mengatakan bahwa ini akan bikin kamu lebih nyaman, bahagia dan sebagainya. Ya, intinya sih nggak perlu khawatir udah hidup lu. Karena benar-benar udah diatur dan difasilitasi kita udah. Seperti itu. Tinggal imannya aja yang dikuatin. Karena lu adalah yang salah satu orang yang gua temuin yang hijrah tapi tidak mengharamkan musik. Wajib. Koleksi bass lu kan bagus-bagus nih. Kita ngomong koleksi bass nih sekarang. Lu dulu ada. Nah, buset. Si Obi, men. Ini kita ngerepotin di tempat si Obi. Bibi, lu masuk screen dong. Si Obi. Ya. Ini yang sempat dilempar di laut nih, di video klipnya. Sombong banget. Oh, Musik kaya. Man Stingray di lempar ke laut. Gimana? Koleksi bass apa aja? Fernandes masih ada dong. Oh, masih itu. Itu masih. Si merah merona. Keramat itu. Selain Fernandes apa ya? Iya, Stingray pasti. Apalagi ya? Lu lebih suka koleksi butik, bass-bass butik. Apa aja tuh, Al? Aku taunya Stingray sama Fernandes. Yang gua nggak tahu apa, Al? Atau teman-teman bungaku nggak tahu apa, Al? Aduh, banyak banget ya, gue juga apa lupa. Iya. Selain di luar musik man, ada Mayonnaise, ada apa sih merek bass itu? Gue lupa. Banyak lah, gue sendiri lupa lah. Kalau pokoknya teman-teman yang pemain bass dia nggak ada yang murah lah, istilah gitu, custom lah. Pokoknya istilah. harga-harga ya, NMAX lah ya. NMAX anjir, NMAX bawanya. Oke, mundur lagi lah dikit lah gitu. Balik lagi tadi kamu udah nemuin jalan hijrah kayak begini. Sekarang lu lagi jalan sama siapa nih? Sorry, ngolik-ngolik pribadi nih. Cewek lu siapa sekarang? Atau lu udah nikah kali, lu nggak ngabarin kita lu? Pacar tidak punya. Tidak punya, oke. Yang dideketin juga tidak ada. Oke, tapi yang nungguin lu banyak kali ya? Tapi yang pasti gue ikhtiar untuk mencari Menemukan yang sejati. istri. Wih, mantap. Amin, amin, amin. Udah nggak mau pacaran, maunya nikah. Nikah. Amin ya robbal alamin. Masih suka, maaf nih, kalau kan terkenalnya penyuka wanita atau perempuan yang lebih tua dari lu ya. Ngetopnya dulu. Womanizer. Womanizer ya? Bener ya? Kan kayak gitu ya? Lebih suka yang lebih tua ya? MILF gitu ya? MILF? Beruntungnya gue karena awet muda. Oke. Jadi Tapi agak berondong. tapi bener kan? Penyuka yang lebih tua gitu kan maksudnya kan? Kebetulan ketemunya yang begitu. Oke, I see. MILF gitu ya? Masih kayak begitu? Soalnya gua malah apa ya, lu diwawancara majalah Playboy atau apa ya dulu ya? Lampu merah. itu jarang loh, Al. Cowok-cowok suka penyuka yang lebih tua itu jarang gitu. Kenapa sih? Coba sedikit lah, lu balik lagi flashback zaman dulu. Kenapa suka yang lebih Ya, dewasa, mature, di luar rocker, di dalamnya manja. rintuh hatinya? Iya, oke. Oh, pengen Justin mencari. Bieber dong. Oke. Jadi neteknya gampang gitu. neteknya kemana larinya lu tahu lah, cuma gitu ya. Bangsat. Oke, Sobat Joel Kriwil TV, kita lanjut lagi, Al. Kita ya flashback sedikit lagi, ngulik. Lu kenapa sih sama Tony? Tony-nya kenapa sama gua? Oh, kok dibalik nanyanya? Tony-nya kenapa sama bunga kemarin gitu? Oh gitu. Nggak, tapi secara ini globalnya aja, detailnya lu nggak usah karena gua nggak bikin di podcast ini jadi ada apa-apa. Nggak, intinya dari yang keakraban seperti itu dari awal ya lu sama Tony itu ya? Dari awal. Intinya sekarang bunga terakhir itu gua, Tony, Raden, Mondi. Mondi oke. Gua, Raden, Mondi masih main sampai sekarang. Oke. Tony-nya yang hilang. Nah, itu silakan Cari perjelasan sendiri. silakan lah itu. Oh, I see. Itu bagi gua sebagai yang kenal dua-duanya. Ya lucu aja sih. Gua nggak ini juga, tapi lucu kalian pada begitu. Tapi it's okay. Babab juga masih. Babab didit saat. Ya. Oke. Itu sebenarnya satu formasi waktu itu yang menurut gua, wah ini idola nih, band Jakarta yang Orang bisa nebak sebenarnya yang ngilang tuh siapa, yang ngilang tuh kenapa kan? Iya. Tony dan Niel istilahnya bersinggungan itu menurut gua aja nggak pengen gimana tapi pengen ketawa bener gitu. Ini kenapa sih berdua? Ya itulah kehidupan ya Allah.
Tapi kerennya ini, Jul. Apa? Gue menyatakan cuti dari musik itu November 2019. Oke. Karena emang saat itu emang pas jenuh juga. Iya. Setelah 2020 mulai ada COVID kan. Ya. Iya. Yang alhamdulillahnya di saat gue menyatakan cuti, COVID, banyak musisi yang kasihan ya, nggak ada mata pencarian Pastinya. dan nggak siap mental. Ya. Kebetulan gue udah siap mental, jadi smooth aja ngejalaninnya. Artinya siap. Siap mental ya, karena udah dari awal udah plong. Gue cuti dulu dari musik. Tadi statement lu yang nyari apa lagi sih itu ya? Belum sampai ke situ sebenarnya. Oke. Itu karena lagi jenuh aja, masih jenuh aja. Tapi sebenarnya andai kata istilahnya kan kalau formasi itu biasanya ketemunya di saat kita nggak tahu juga mau ngerencanain gagal mulu, tapi begitu tahu-tahu ketemu temen ini kita klop nih, balik lagi satu formula dan formasi yang oke, mau dong. Siapa kayak lu Raden, siapa lu mungkin sama Tony lagi atau gimana kan kita juga nggak tahu. Insya Allah. Iya kan? Semuanya dimulai dengan tabayun kali ya. Ya betul dong. Soalnya aku sih makanya tadi aku bilang lu misalnya sama Tony itu apalah ada sesuatu gitu, gue sih ketawa itu artinya Allah bukannya tidak mungkin suatu saat. Kalau dibilang marah sih gue nggak marah, udah nggak marah. Gitu. Cuman ya ini dia nggak ada tabayunnya aja. Ya mudah-mudahan kita doain yang terbaik buat Al, buat Tony, buat semuanya gitu. Karena bagaimanapun kalau sekarang ini ya kita hanya bisa mengingat karya-karya mereka gitu. Aku salah satu penyuka. Betul sih judulnya. Wajahmu selalu cerah. Itu judulnya Pak, Kasih. Kenapa nggak jadi nyanyi aja? Anjir, gue ngelamar gitu, gue salah ngelamarnya ke kantor pos zaman itu. Ya apa judulnya itu? Kasih. Kasih jangan kau pergi. Kasih jangan kau pergi. Itu gila. Itu era masih ada Galang, atau udah nggak ada ya? Dari awal dari Galang. Dari Galang. Lari dikit dong ke Galang. Aku sih jujur nggak sempat mengenal Galang. Formasi itu formasi awal. Formasi awal. Berawal sih ya dari nongkrong bareng aja tadinya. Daerah mana tuh? Biar tahu Daerah pada. Sambas. Tahun berapa? Akhir-akhir 95 masalah deh. Terus nongkrong bareng. Ada satu teman gue namanya Oka, drummer Bunga Pertama. I see. Gue ajak nongkrong situ juga. Kenal sama Tony, sama Galang segala macam. Tiba-tiba kebetulan si Oka punya studio di rumahnya. Di Sambas itu? Di mana sih? Rumahnya dia di Tanah Abang. Oh Tanah Abang, oke lanjut. Ngeband yuk katanya ya. Latihan-latihan rumah gua. Ayo kita ngeband. Ya. Awalnya bawain lagu-lagu Collective Soul, Nirvana, Pearl Jam. Cocok gitu, chemistry-nya tuh dapat. Oke. Akhirnya kelanjut ya, keterusan deh kayak gitu. Keterusan, kita coba-coba manggung tuh, bawain cover kan masih dulu namanya JFF. Bisa Just for Fun, bisa Just for Fun. Nama formasi itu? Nama bandnya. Oke, nama iya. Masih ingat tempat manggungnya di mana waktu itu? Awalnya? Awal Lebak Bulus. Acara? PJ dulu kalau nggak salah. Acara PJ itu apa? PJ itu tempat tongkrongan di Lebak Bulus Stadion, lu hits lah dulu. Oh itu nama tempat? Yeah. Nama kayak kafe gitu atau apa tuh? Ada live musiknya lah pokoknya. Oh keren. Itu nama ya, oke. Terus? Acara punk, kita manggung pertama kalinya karena grogi, vodka dulu kan. Oke, vodka biasa, oke. Vodka, udah siap, naik, main hancur, plus ribut sama anak pas. Rusuh jadinya. Nah, dari situ akhirnya kita komit lagi karena kebetulan kedengeran sama Om Iwan lah gitu ya. Oke. Iwan Fals. Dinasihatin lah. Intinya, lo kalau
main dalam keadaan minum, nggak akan bisa ngontrol diri lo. Oke. Nggak usah gitu lagi lah. Iya. Udah, kita komit ya tuh akhirnya. Gue juga sebelum gabung di sini, sebelum nongkrong sama mereka, suka nulis lagu sendiri. I see. Bentuknya apa? Puisi apa cuman lirik aja? Udah sama genre. Oh iya, mantap. Terus? Di studio, gue ajuin ya. Buin ini yuk, coba yuk. Punya lagu nih. Galang tiba-tiba ngisinya, wah enak nih. Oka ngedram juga enak, wah oke lah nih. Terus si Tony juga, gue ada lagu nih. Kita mainin lagi juga, wah asik nih. Apa nih nama bandnya ya? Nah, lagu pertama yang gue bikin itu adalah judulnya Bungaku. Oke. Terus? Itu gue tulis kira-kira tahun 93, 94-an lah. I see. Ini aja namanya Bunga. Kenapa? Eri influence-nya Beatles, 60s, 70s. Oka metal, hardcore. Galang grunge. Tony alternatif. Gua funk. Warna-warni nih pas nih. Ya udah jadinya Bunga. Bunga itu sebenarnya karena latar belakang kita itu beda-beda. Filosofinya itu. Iya, sebenarnya. Dan gua wangi. Oh, lu suka pakai parfum ya, playboy, man. Tapi gua riba. Oh, bangsat, sombong ya. Tahu lo. Bukan belum syar'i ya? Belum syar'i. Sorry, waktu masih Gilang itu berarti suka dapat iya, Galang kok Gilang. Masih ada Galang itu berarti suka dapat inputan atau masukan dari Om Iwan. Itu doang. Momen itu aja ketika momen minum. Om Iwan ngelepas. Oh, ngasih kebebasan buat Galang. Oke. Tapi dia support studio di Cipanas. Oke, lanjut. Yang kita akhirnya merambungkan album di sana selama 3 bulan. Wow. 3 bulan kita di studio Cipanas. Om Iwan suka support beras buat makan anak-anak tuh. Keren. Ya berhasil sih, kita pulang udah bawa materi, demo gitu udah bawa materi. Itu tahun berapa, Al? Biar inget semua kita. 96 awal kalau itu masalahnya. Dirilis sama label apa waktu itu ya? Enggak deh, itu 96 pertengahan. Waktu itu labelnya siapa? Mei. Labelnya Metro Tama. Metro Tama, Pak. Enteng apa sih, Pak? Yang berewok ya, bukan ya? Bukan. Iya, Pak. Jadi lupa kan? Ya udah pokoknya Pak itulah, Metro Tama, tahu-tahu, oke lah. Dari Bunga formasi awal, oke lah. Berikutnya kalian mungkin udah pada tahu di konten-konten yang lain. Kita balik lagi ke personal Al. Sorry, dari awal gua belum nanya. Nama lengkap Nial itu siapa? Daniel. Daniel siapa? That's it. Nggak ada dua. Serius lu? Daniel doang. Abang gua namanya Andri. Mama ngasih nama gitu. Si Mama ngasih nama irit banget. Oke, Daniel. Dari yang sekarang lu jalanin, kayaknya aku juga ngeliat sendiri sobat Jol Kriwil TV. Dia kayaknya happy lah banget dengan kondisi yang sekarang, nggak ribet-ribet kayak dulu, suka nongkrong mulu tempat-tempat dugem gitu. Nongkrong sih kita hampir tiap malam masih nongkrong. Tapi nggak di tempat dugem kayak dulu kan. Paling kita tempat-tempat makan, kopi. Bahasanya nggak jauh dari ngebahas Allah, kebesaran Allah aja udah. Masya Allah. Setiap malam tanpa lu mau gabung, ayo. Gimana cuy, lu bisa cerita dong majelis lu ini di mana dan apa dan sebagainya deh. Silakan. Kumpulan lu termasuk Obi ya? Termasuk Obi. Obi dan istri. Obinya senior gua. Obi senior lu? Iya. Bi, bener Bi? Oh enggak. friend lagi, sobat Jol Kriwil. Jadi aku pikir di awal, ini lama sebenarnya gua, beberapa bulan lalu lah gua terakhir ketemu Nial. Memang gua jujur bisa mewakili kalian semua, dia beda banget apa yang dia lakuin sekarang. Semoga sih gue bilang ini lo bisa istiqomah terus Al, apa yang lo lakuin ini, karena ya malum lah Playboy itu kan standby posisinya. Iya, godaan banyak bos. Oh ya pasti, buset dia umur segini aja masih ganteng begini buset. Alhamdulillah. Fitness masih Al? Lagi belum mulai lagi sih. Belum mulai ya.
Masih di apa tuh? Sekarang lari ke Zumba, kadang-kadang balet. Anjing bangsa. Balet. Pakai sepatu dulu ya, jinjit. Udah, sebelum ngomongnya makin kacau, mungkin podcast di Jackpot Joel Kriwil TV ini kita sudahi dulu. Yang pasti ini sebenarnya kangen-kangenan nih. Iya gitu, sepertinya seperti itu. Sorry kalau ada salah-salah kata tadi ya. Pasti Nial, Bunga sangat suka gua ketemu lagi dan bisa ngelihat perubahan yang sangat drastis seperti mungkin nanti kita bisa bikin khusus edisi apa? Lebih ke religi. Bahas religi. Oh, masuk. Aku sangat setuju. Doain teman-teman semua sekali lagi, terima kasih yang udah nonton video ini. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, share, komen video dari Joel Kriwil TV. Mungkin terakhir ada yang lo pengen sampein di fans lo. Subscribe dapat pahala, amin. Amin. Ada teman-teman bungaku pasti juga kangen lo, para bungaku. Ya, bungaku. Sampein. Apa ya? Gue juga kangen lah pokoknya. Ya pastinya, sampein dong. Mereka pasti udah lama nggak dengar dari lo sebagai bunga. Jangan putus sholat 5 waktu aja udah. Masya Allah. Ini gue kelihatannya ketawa-ketawa gitu, tapi gue apa ya? Ini lah, respect banget sama lo. Sip. Berasa kalau bunyi. Teman-teman semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi di Jackpot selanjutnya. Saya Joel Kriwil dan Daniel. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.